Pemerintah Kota Jayapura mulai Senin kemarin hingga 1 Maret mendatang akan menerapkan pembelajaran secara daring atau online di seluruh sekolah mulai dari PAUD hingga SMA dan SMK di Kota Jayapura. Belajar daring diputuskan Wali Kota Jayapura pasca gempa bermagnitudo 5,4 yang mengguncang Jayapura Kamis lalu. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan proses belajar mengajar secara daring terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi gempa susulan dan memberikan keamanan bagi siswa, para guru, dan orang tua. Sekolah, Dinas Pendidikan dengan Bagian Hukum sedang menyiapkan surat edaran untuk sekolah untuk beberapa waktu selama masa tanggap darurat. Itu kita pembelajarannya dengan virtual, daring. Belajar daring untuk semua sekolah untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya juga memberikan kepastian kenyamanan bagi siswa, para guru, dan juga orang tua. Untuk perkantoran ya kita membatasi diatur masing-masing institusi. Kewenangan di setiap pimpinan instansi yang mengaturnya. Dengan kondisi gedung atau bangunan dan kebijakan masing-masing pimpinan institusi masing-masing. Termasuk juga di rumah ibadah juga. Di rumah ibadah juga menyesuaikan. Kalau itu merasa bahwa tidak nyaman maka sebaiknya virtual. Ibadah melalui virtual. Seperti yang pernah kita lakukan pada masa pandemi. Ada punya pengalaman itu, jadi bisa dilakukan dengan ibadah dengan virtual, Zoom. Hal yang sama juga diberlakukan di setiap perkantoran seperti di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, termasuk juga di setiap rumah ibadah. Jika warga merasa khawatir dan trauma bisa dilaksanakan secara virtual seperti saat pandemi COVID-19 lalu. Pemerintah meminta seluruh masyarakat di Kota Jayapura tidak panik, namun tetap waspada karena gempa susulan masih terjadi. Sementara itu, untuk memulihkan trauma pada warga yang terdampak gempa di Kota Jayapura, Polda Papua menerjunkan belasan personel di tenda darurat di pengungsian yang masih dihuni belasan keluarga, yakni di lapangan Gurabesi, Kelurahan Numbai. Polisi diperbantukan untuk memulihkan trauma khususnya yang dialami anak-anak akibat gempa. Salah satu proses penyembuhan adalah mengajak anak-anak ini bernyanyi dan bermain agar mereka perlahan mulai melupakan peristiwa yang dialami. Kepala Tim Psikologi Polda Papua Kompol Dortea Ansanai mengatakan trauma healing sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan diri para korban. Ketika kita meninggalkan tempat tersebut, mereka merasa tenang atau kembali nyaman. Walaupun dalam situasi tidak bahagia karena situasi yang ada. Warga berharap bencana ini segera berakhir dan para pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing. Saat ini jumlah pengungsi yang terdata di tenda pengungsian di lapangan Gurabesi berjumlah 109 orang. Namun jumlah ini bisa lebih karena tidak semua kepala rumah tangga berada di tenda darurat dan memilih tinggal di rumah. Gempa bermagnitudo 5,4 Kamis pekan lalu mengguncang Jayapura dan menyebabkan 4 warga meninggal dunia. Gempa juga menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak dan retak. Hendra dan Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.